Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini bersama saya Egi Rosi Subiakto. Kali ini kita akan membahas mengenai cara live streaming di YouTube dengan Google Meet. Oke, sebelum kita membahas, ada beberapa tools yang harus disiapkan. Yang pertama, tentu saja YouTube Studio, di mana kita bisa meng-create live streaming. Kemudian yang kedua, nah ini kita bisa menggunakan Google Meet ya. Jadi ketika meeting atau webinar yang sifatnya bisa dipublikkan, kita bisa menggunakan Google Meet, kemudian kita live streamingkan di YouTube. Oke, kemudian alat bantu yang ketiga ini yang penting sebagai penghubung, kita gunakan software encoder. Untuk studi kasus yang ada di pembahasan kali ini kita akan menggunakan encoder XSpeed ya. Oke, kita cekidot. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, hal yang pertama kita lakukan adalah membuka YouTube Studio, channel kita buka ya. YouTube Studio, ada menunya di sebelah kanan di sini. Kita klik YouTube Studio. Nah, di sini ada dashboard ya. Kita ke halaman dashboard. Kemudian untuk membuat live streaming, kita jadwalkan dulu di sini live streaming. Ya, ini kita klik live stream. Nah, misal kita mau menggunakan mau menyeting untuk sidang KP, kita gunakan kembali setelan atau kita buat judul sendiri, misal sidang KP 20 Juli 2020. Nah, ini public. Nah, kemudian diisi deskripsinya di sini. Nah, kita pilih tipenya, misal untuk blog dan orang, lalu jadwalkan untuk nanti. Kalau untuk hari ini bisa kita jadwalkan hari ini juga. Misalkan jadwalkan untuk nanti. Nah, kita pilih jamnya, misalkan Senin, jamnya kita pilih, misalkan nanti jam 8.30 misal, nah, kita pilih. Lalu bisa kita upload thumbnailnya di sini. Nah, misal kita pilih sidang KP. Nah, di sini kita pilih thumbnailnya. Nah, ini penontonnya. Kemudian apakah video ini untuk anak-anak? Tidak ya. Kemudian pembatasan usia. Nah, jangan batasi video saya untuk penonton yang berusia 18 tahun ke atas. Oke, kita kemudian nanti buat streaming. Nah, karena ini untuk contoh, jadi kita tidak perlu menjadwalkan ya. Kita buat streaming di sini. Nah, ini menunggu ya. Di sini ada kunci stream yang perlu kita copy di encoder nantinya. Nah, kita pilih ini, setelan defaultnya sudah di setting ya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan.
aktifkan mulai otomatis, aktifkan berhenti otomatis. Jika streamingnya sudah selesai, ini bisa kita enable atau kita disable saja. Kemudian ada analitik. Nah, ini nanti ada hasilnya ya, penontonnya berapa, chatnya berapa, berapa kali tayang atau berapa kali diputar, kemudian waktu tonton rata-rata setiap penonton. Kemudian ada kualitas streaming. Nah, ini data statusnya. Oke, ini settingannya. Yang pertama di YouTube Studio. Kemudian kita yang kedua kita buka Google Meet. Nah, Google Meet. Nah, ini kita buka. Nah, misal kita mau membuat rapat baru, kita buat rapat ya. Atau bisa menggunakan tutorial penjadwalan atau tanpa penjadwalan dengan Google Meet, bisa dicek di video YouTube saya, di channel saya ada video penjadwalan dengan Google Meet ya, ataupun membuat rapat tanpa penjadwalan ya. Bisa dicek di channel saya. Oke, kita buat rapat baru. Nah, dapatkan link rapat untuk. Nah, di sini ada pilihan bisa kita tanpa penjadwalan atau dengan penjadwalan ya. Kita mulai rapat instan saja. Nah, ini nanti bersiap memulai. Kita kembali dulu. Jadi ini step yang kedua, buka link Google Meet-nya. Lalu kita ke yang ketiga, ada software encoder tadi. Nah, untuk software encoder di YouTube ini ada yang legal, bisa digunakan. Nah, ini ada kalian cari saja, misalkan di sini YouTube encoder software. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan beberapa encoder ya. Jadi encoder ini mengkonversi konten ke format digital untuk di-streamingkan di YouTube ya. Beberapa encoder merupakan aplikasi software di komputer Anda, sementara lainnya merupakan hardware tersendiri. Nah, untuk daftar encoder yang memenuhi kriteria YouTube Live Verified, nah ini tidak ada satupun dalam produk ini yang dibuat oleh Google. Jadi ini pihak ketiga ya, dan ini aman karena sudah verified by YouTube. Nah, ini verifikasinya ya dari YouTube. Syarat untuk encodernya kita cek listnya. Nah, encoder software nanti tinggal dicari saja di Google encoder software ini yang verified by YouTube ya. Yang pertama ada OBS, Open Broadcaster Software, kemudian ada Stick10, kemudian ada Streamlabs OBS, kemudian ada XSplit Broadcaster. Ini ada versi Windows yang tersedia gratis, kemudian ada XSplit Gamecaster, kemudian ada Wirecast. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan software yang XSplit Broadcaster ini ya. Apa bedanya dengan game? Ya, untuk Gamecaster ini biasanya digunakan oleh para gamers untuk menyiarkan mereka bermain games. Tapi khusus untuk meeting ini kita gunakan yang XSplit Broadcaster. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian bisa kita pilih. Nah, di sini ada dua, download Broadcaster dan download Gamecaster. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Kemudian nanti kita klik untuk mendownload ya. Kita klik download. Nah, ini nanti kita simpan. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendownload, jadi tidak perlu lagi. Nah, nanti tinggal install saja seperti biasa. Install, kemudian tinggal buka di sini XSplit. Nah, kita buka XSplit Broadcaster setelah kita install tadi. Oke, sambil menunggu di sini. Nah, ini
tersedia versi gratis dan premium ya, nanti bisa kita pilih. Oke, sambil menunggu membuka XSplit Broadcaster, ini versinya 3.9 dan seterusnya. Oke, ini untuk Windows ya. Oke, masih proses. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, untuk ini halaman reload awalnya kita buka. Di sini ada XSplit yang versi premium. Jika punya rezeki lebih bisa di-upgrade. Nah, kita bisa gunakan yang versi gratis, continue without upgrading, kita pilih yang bawah. Nah, ini langsung ke proses. Nah, ini tampilan utamanya ya. Kemudian bagaimana cara settingnya di sini? Di sini ada pilihan beberapa di sini. Desktop capture, jadi nanti kita akan mengcapture versi desktopnya dengan webcam. Nah, jadi di sini ada kita juga tampil di layar, kemudian akan mengcapture desktopnya. Kemudian kalau kita ingin full mengcapture desktopnya, kita pilih yang desktop capture di sini ya. Nah, ini biasanya Google Meet kita pilih yang desktop capture ya, karena digunakan untuk mengcapture desktopnya saja. Kemudian setting yang kita lakukan, kita pilih di sini ada broadcast. Nah, di sini kita pilih nih, karena saya sudah sebelumnya sudah ada live streaming YouTube. Nah, kalau belum bisa kalian pilih di sini. Oke, sebentar kita cancel dulu. Nah, setup new output. Nah, untuk awal pertama kali kalian pilih setup new output. Di sini ada beberapa pilihan, YouTube Live, Facebook Live, ini juga bisa ya. Ya, yang punya Facebook. Nah, nanti kita pilih YouTube Live misal. Kita setting. Nah, di sini channel ID-nya kita remove dulu, kita ulang dari awal. Nah, ini authorize XSplit to use YouTube Live. Kita klik di sini. Kita pilih ID-nya. Nah, kita masukkan nanti kalau misalkan belum ada, add new account. Kita masukkan connecting to YouTube, nanti login dengan email yang akan digunakan. Nah, ini aman karena XSplit ini sudah verified oleh YouTube ya. Nah, login emailnya ya. Nah, kalau sudah tadi bisa kita pilih akunnya. Misalkan saya tadi pakai akun channel saya. Sebentar, masih proses. Nah, tadi saya pilih yang ini. Kalau sudah login ya, jadi ini aman ya, sudah saya buktikan beberapa kali. Nah, ini sudah ada ID channel kita di sini. Kalau mau dites bandwidth juga bisa. Ini tes bandwidth. Nah, ini ada bandwidth, jadi kita atur kecepatan. Nah, ini ya 2000 kilobyte per second, 2 Mbps ya. Kalau sudah kita close. Nah, ini kalau sudah ada ID-nya di sini, ini biarkan setting defaultnya seperti ini. Connect-nya, bitrate-nya, modenya, dan sebagainya, ini biarkan. Kemudian oke. Nah, already exist. Nah, ini sudah ada di sini ya, broadcast YouTube Live. Nanti kalau berhasil nanti akan ada di sini, di halaman broadcast YouTube Live Egy Rossi Subiakto. Oke, kemudian apalagi yang perlu kita setting? Kita setting di sini
di bagian add source ini ada stream, nah, ada flash stream. RTMP-nya kita setting. Di sini bisa kita gunakan URL RTMP-nya kita buka di sini live streaming yang tadi. Nah, di sini ada RTM URL streaming RTMP. Nah, ini bisa kita salin saja. Salin, kemudian kita copy di sini. Streamingnya misalkan sidang KP 20 Juli 2020. Kemudian oke. Nah, ini sudah masuk di sini RTMP-nya. Nah, kalau yang lama bisa kita hapus. Ini RTMP-nya 20 Juli. Kemudian kita bisa broadcastkan ke YouTube live kita di sini. Jika sudah siap, nah ini hubungkan dengan YouTube live kita. Nanti pastikan yang tampil adalah Google Meet-nya ya. Kita broadcast dulu saja, tidak apa-apa. Broadcast, jalankan. Nah, ini sudah mulai inisialisasi ya, streaming. Nah, ini kita bisa pilih stream now atau sidang KP 20 Juli ini. Nah, kita otomatis ya. Jadi stream now atau yang sudah kita jadwalkan tadi di sini ya, di YouTube Studio. Bisa pilih yang itu. Kemudian start broadcast. Ini akan mulai, tapi belum akan tampil di YouTube Studio sebelum kita memilih go live di sini. Oke, sebelum itu kita pilih di sini Google Meet-nya, gabung sekarang, misalkan kita tampilkan di sini. Nah, ini sudah mulai Google Meet-nya. Ini nanti kita bagikan aksesnya di sini. Ya, kebetulan kamera saya digunakan untuk recording, jadi tidak tampil ya di sini. Jika ada rapat ini nanti akan tampil. Kemudian bagaimana cara menyiarkan ke YouTube? Tahap terakhir adalah dengan kita pilih live streaming di sini. Kita pilih live streaming ini, bisa kita refresh. Ya, kemudian nah ini sudah menyala live streamingnya, sudah siap. Jadi encodernya juga sudah membroadcast. Nah, ini belum akan tampil di streaming sebelum kita klik live streamingnya di sini. Oke, kita kelihatan juga di sini koneksinya ya. Pastikan menggunakan WiFi. Kemudian kita gunakan live streaming. Kita klik segera live. Nah, ini sudah live ya, jadi sudah tampil di sini. Dan pastikan layar yang kalian tampilkan adalah layar di sini, sehingga nanti terlihat live streaming yang kita gunakan ya, ini yang Google Meet. Oke, kita cek di sini ya. Ya, ini nggak bisa ngecek karena di sini live streamnya. Ya, pastikan layar yang aktif adalah layar yang Google Meet ini. Jadi ketika live streaming nanti terlihat untuk publiknya adalah layar live streaming tadi. Oke, kalau sudah nanti kita akhiri stream. Nah, ini proses live ya. Jadi yang tampil adalah desktopnya di sini. Oke, kalau sudah nanti kita akhiri streaming. Nah, ini nanti streamingnya juga selesai. Nah, ini ada muncul ya link Google Meet-nya tadi. Pastikan layar yang aktif di sini adalah layar Google Meet-nya. Jadi nanti bisa langsung auto broadcast di YouTube streaming kita di sini. Oke, kalau sudah nanti akhiri streaming, misal kita akhiri sudah. Nah, di sini nanti ada statistik ya, ada statistik berapa kali diputar, puncak tayangnya, kemudian total waktu tontonnya berapa jam. Nanti ini akan dikalikan dengan
jumlah penonton. Misal jumlah pemutarannya ada 10, durasinya 1 jam atau 2 jam, maka 2 jam dikali 10 penonton nanti akan total waktu tontonnya di sini ada 20 jam. Jadi dengan live streaming ini akan menambah jam tayang, apalagi jika live streamingnya berupa webinar atau berupa workshop secara online. Oke, kita tutup. Nah, demikian cara live streaming YouTube dengan Google Meet. Semoga bermanfaat ya di masa pandemi ini, sehingga kita bisa working from home dengan aman dan nyaman, kemudian audiens juga merasa nyaman. Oke, terima kasih. Demikian cara live streaming YouTube dengan Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.